Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten terbaik. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari carakaya.id. Mari kita mulai sebuah insight mengenai sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia dengan kode sahamnya WSKT atau Waskita Karya Persero Tbk. Memang di liburan panjang minggu ini kami akan membahas sedikit tentang trio saham BUMN karya atau konstruksi, yaitu Waskita, PTPP, dan juga Wika, satu hari masing-masing satu saham. Dan ini bukanlah ajakan untuk Anda membeli emiten-emiten yang kami berikan kepada Anda. Ini hanya murni sebuah penambahan kasanah pengetahuan tentang emiten yang melantai di pasar modal Indonesia, dan kami tidak merekomendasikan membeli ataupun menjual. Waskita Karya atau WSKT didirikan dengan nama Perusahaan Negara Waskita Karya pada tanggal 1 Januari 1961 dari perusahaan asing yang bernama Volker Annamings Shop NV yang dinasionalisasi oleh pemerintah. Kantor pusat Waskita beralamat di Gedung Waskita, Jalan MT Haryono, Kafling 10, Cawang, Jakarta. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Waskita Karya adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agroindustri, perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi, serta kepariwisataan dan pengembang. Saat ini kegiatan usaha yang dijalankan Waskita Karya adalah pelaksanaan konstruksi dan pekerjaan terintegrasi engineering, procurement, dan construction. Dan Waskita Karya sendiri memiliki anak usaha yang juga tercatat melantai di pasar modal Indonesia, yaitu Waskita Beton Precast Tbk atau WSBP. Dan Waskita sendiri memiliki beberapa anak perusahaan lainnya selain WSBP, yaitu PT Waskita Toll Road yang bergerak di bidang usahanya di bidang jalan tol, kemudian Waskita Karya Realty yang bergerak di bidang properti, dan juga Waskita Karya Energi. Dan saham Waskita sendiri, kalau kita lihat saat ini, adalah sebuah perusahaan dengan market capital atau nilai pasar 18,94 triliun rupiah dengan total transaksi 362,73 miliar rupiah, dan harganya ditutup saat ini adalah 1.395. Waskita sendiri sudah melantai di pasar modal Indonesia cukup lama, sejak 19 Desember 2012. Dan pemilik saham Waskita Karya adalah negara Republik Indonesia sebesar 66,036% dan masyarakat sebesar 33,964%. Komisaris utama dari Waskita Karya adalah Badrudin Haiti, mantan Kapolri, dan direktur utamanya adalah Destiawan Suwarjono. Dan di antara daftar komisaris Waskita Karya ada Bapak M. Fajrul Rahman, yang kita ketahui adalah juru bicara Presiden Joko Widodo saat ini. Dan kalau kita melihat di Waskita sendiri, secara fundamental atau earning per share-nya tahun ini mengalami penurunan yang luar biasa, berada di zona merah, EPS-nya negatif 259, kuartal kedua negatif, kuartal ketiga negatif. Tapi bukan itu yang perlu kita catat. Yang perlu kita catat adalah sejak tahun 2018 ke 2019 dan dari 2019 ke 2020 performa Waskita terus menurun.
Total penjualan atau sales dari waskita adalah 11,74 triliun, asetnya 115,63 triliun, liability-nya 91,86 triliun, equity-nya 13,35 triliun, dengan net profit-nya mengalami kerugian 2,64 triliun. Book value per share dari Waskita Karya adalah 983. Ini membuat price to book value ratio dari Waskita adalah 1,42, dengan price earning ratio-nya adalah negatif 5,39 karena Waskita berada dalam zona rugi. Net profit margin dari Waskita sendiri menjadi minus 22,46%, ROE-nya minus 26,35% dan ROA-nya minus 3,04%. Debt equity ratio atau rasio hutang dari Waskita juga luar biasa, 688,34%. Tetapi walaupun dalam keadaan sulit, Waskita adalah sebuah emiten yang rutin membagikan dividen setiap tahunnya. Sejak tahun 2015, Waskita tidak pernah absen dalam membagikan dividen. Dan kalau kita lihat sebenarnya rentang harga Waskita selama 1 bulan terakhir bergerak dari 1015 sampai dengan 1600. Ini membuat Waskita saat ini sudah sedikit berada di daerah mid channel dari tentang harga bulanannya. Sedangkan harga tertingginya secara tahunan adalah 1600, sama dengan harga tertinggi bulanannya. Jadi harga tertinggi sejak awal tahun sampai saat ini adalah 1600. Sedangkan harga tertingginya atau all time high-nya atau harga tertinggi 3 tahun terakhirnya adalah 3150. Selama 1 bulan terakhir, investor asing tercatat melakukan penjualan bersih atau net foreign sales sebesar 84,55 miliar di Waskita Karya. Sedangkan dalam 1 tahun terakhir, investor asing melakukan penjualan sebesar 590,67 miliar rupiah di Waskita. Dan demikianlah apa yang bisa kami sampaikan mengenai Waskita Karya, di mana kalau kita lihat harganya saat ini, kalau kita lihat secara harga tahunan sudah lumayan tinggi, tapi kalau kita lihat harga tertingginya yang 3150 masih cukup jauh. Dan Waskita juga adalah sebuah perusahaan yang rutin membagikan dividen. Tetapi kalau kita lihat performanya, sebenarnya dari tahun 2018 sampai 2019 sampai tahun 2020, performanya terus menurun. Sekarang sedang berada dalam zona kerugian. Rasio utangnya sangat besar. Memang secara valuasi, perusahaan ini tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Bagaimana menurut Anda? Apakah Waskita akan masuk sebagai daftar saham yang Anda masukkan ke dalam watchlist? Kami serahkan kepada Anda, karena kami hanya bermaksud memberikan sedikit tambahan insight bagi kita semua. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari carakaya.id.